Halo studymates, welcome to Let's Study Management Trainee Preparation Program. Let's study, learn today, lead tomorrow. Ayo, siapa di sini yang mau jadi PNS? Pasti yang nonton di sini semuanya ingin jadi PNS, dan semoga dari materi yang disampaikan secara ringkas ini untuk beberapa puluh menit ke depan bisa menjadi sedikit penjelas bagi kalian yang masih bingung bagaimana sih caranya ikutan seleksi CPNS, apa saja yang dites, dan kemudian juga akan dijelaskan mengenai sistem seleksi CPNS. Video ini cocok banget buat kalian yang baru pertama kali, mungkin sedang mempersiapkan untuk seleksi CPNS, atau juga untuk kalian yang bukan pertama kali mengikuti seleksi. Harapannya, dengan adanya video ini, kalian bisa lebih siap dan juga lebih mengerti mengenai sistem seleksi CPNS, dan semoga kita semua bisa jadi PNS dan sukses berkarir di dunia pemerintahan. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ilham, bisa dipanggil Ilham. Pada saat ini, saya sedang menjalani proses CPNS di Sekretariat Jenderal DPD RI dari formasi penata keprotokolan. Aku mungkin bukan yang cukup ahli untuk menjelaskan hal ini, tapi aku juga sangat ingin sekali memberikan sedikit cerita dan perjalanan dari seseorang yang biasa aja untuk bisa diterima dan menjadi bagian dari CPNS. Dan tentu saja kalian pun juga bisa, karena di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin, ya kan? Sebelum memperkenalkan lebih lanjut, aku teringat salah satu kalimat dari buku yang cukup populer. Buku ini ditulis oleh Paulo Coelho yang berjudul The Alchemist, yang mengatakan, "And if you want something, all the universe will help you to achieve it." Ketika kalian menginginkan sesuatu, maka seluruh alam semesta akan membantumu untuk mencapainya. Aku mau kalian semua yang ada di sini untuk yakin dulu. Yakin mengenai apa yang kalian inginkan, yakin mengenai diri sendiri untuk bisa dan mampu untuk mencapai apa yang kalian inginkan. Dan yang paling penting, yakin bahwa semua yang kalian inginkan akan tercapai dengan jalannya masing-masing, karena alam semesta pasti akan membantu. Aku adalah lulusan dari Universitas Airlangga Prodi Hubungan Internasional Angkatan 2019. Setelah lulus kuliah, dalam waktu 3,5 tahun dengan predikat cum laude pada pertengahan tahun 2023. Pada saat berkuliah, saya aktif secara akademik dan juga organisasi. Dalam organisasi, saya mengikuti beberapa kepanitiaan dan organisasi yang memang mostly berkaitan dengan BEM, dengan menjajaki karir dari staf ahli di BEM fakultas hingga menjadi bagian dari BEM universitas. Secara akademis, aku juga beberapa kali mengikuti dan alhamdulillah menjadi juara dalam lomba esai nasional, termasuk melakukan publikasi buku berjudul Migrant Workers Empowerment, dan juga sempat menjadi delegasi dari Prodi untuk mengikuti PNMHI atau Pertemuan Nasional Mahasiswa HI seluruh Indonesia yang ke-33 di UKSW Salatiga. Di sini aku akan nemenin kamu buat ngerti secara rinci apa aja sih yang dibutuhkan supaya bisa lolos seleksi CPNS yang super kompetitif, mulai dari tahapan seleksinya, penilaian tesnya, dan lainnya. Kita akan bahas semuanya. Let's go step by step, biar mimpimu jadi kenyataan, bukan cuma wacana, tapi langkah nyata ke dunia profesional. Kemudian, apa aja sih yang bakalan kita bahas selama beberapa puluh menit ke depan? Yang pertama, yang paling dasar, apa sih seleksi CPNS itu? Kemudian alasan mengikuti seleksi CPNS, hingga akhirnya tips and trick untuk seleksi CPNS. Seleksi CPNS adalah tahap awal dalam proses perekrutan pegawai baru di lingkungan pemerintahan Indonesia. Seleksi CPNS bukan sekedar ujian biasa karena sangat kompetitif. Pendaftarnya saja bisa sampai jutaan orang dengan formasi yang sangat sedikit, semisal di suatu instansi dan di suatu formasi yang diterima cuma 1 orang, 2 orang, dan sejenisnya. Proses ini biasanya melibatkan beberapa tahapan yang akan dijelaskan di slide selanjutnya mengenai tahapan seleksi CPNS, dan
Tujuannya adalah untuk menemukan sosok individu terbaik yang siap untuk mengabdikan diri untuk melayani masyarakat. Kemudian, CPNS ini adalah status sementara loh, alias masih dalam tahap percobaan selama 1-2 tahun ke depan. Di swasta atau mungkin industri lain, kalian nyebutnya sebagai probation. Jadi, CPNS ini masih di tahap probation, yang kemudian jika lolos, maka akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil dengan status tetap. Selama periode CPNS, kalian bakalan menjalani pelatihan intensif, baik itu pelatihan prajabatan maupun pembinaan di instansi tempat masing-masing. Kita juga akan dievaluasi secara ketat, baik berdasarkan kinerja, kedisiplinan, atau mungkin aspek-aspek dan variabel-variabel lainnya. Lalu, kenapa sih CPNS itu masih jadi jalur karir favorit di Indonesia? Kita semua tahu pada saat ini pekerjaan sangat beragam, mulai dari KOL spesialis, social media manager, atau mungkin lainnya yang sesuai dengan passion dari Gen Z. Tapi kenapa sih setiap tahunnya CPNS itu masih diikuti jutaan orang? Yang pertama alasannya adalah stabilitas. PNS dikenal sebagai pekerjaan yang sangat stabil karena setiap bulannya kalian akan mendapatkan gaji pokok dan juga tunjangan, mulai dari tunjangan kinerja, tunjangan selisih, atau mungkin lain yang menyesuaikan dari instansi setempat. Yang kedua, proteksi. Jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan juga asuransi kesehatan yang biasanya dilakukan via BPJS akan didapatkan oleh seorang PNS. Yang kemudian, pengembangan diri. Di PNS ini sangat menerapkan adanya sistem meritokrasi, jadinya semakin kalian kompeten, semakin kalian mengikuti banyak pelatihan atau juga pendidikan, maka karir kalian akan semakin bagus. Nah, kemudian, apa aja sih tahapan seleksi CPNS? Di slide ini dan selanjutnya, aku akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan yang ada dalam seleksi CPNS yang mungkin cukup panjang dan juga cukup lama, memakan durasi, tapi percaya semuanya sangat worth it. Yang paling pertama di tahapan 1, ada pendaftaran dan juga administrasi. Jadi di tahapan ini kalian akan menyiapkan banyak dokumen mulai dari KTP, KK, NPWP, dan lain-lainnya untuk melakukan pendaftaran. Yang kedua, pelaksanaan SKDCAT. Untuk lebih jelasnya mungkin akan dijelaskan di slide-slide selanjutnya. Yang kemudian SKB hingga akhirnya adalah usul penetapan NIP CPNS alias nomor induk pegawai. Nah, selanjutnya buat kalian yang sudah memenuhi syarat dan juga kualifikasi untuk seleksi CPNS, gimana sih langkah pendaftaran seleksi CPNS-nya? Yang pertama, kalian wajib membuat akun di website SSC ASN. Jadi, selain untuk seleksi CPNS, website dari SSC ASN ini juga sering kali digunakan untuk seleksi P3K dan juga seleksi ikatan dinas. Jadi kalian pantau aja, siapa tahu ada info yang ada di website tersebut. Yang kedua, setelah buat akun, kalian login dan juga isi profil. Isinya kayak gimana sih? Biasanya sih nama, alamat domisili, nama ibu, pekerjaan terkini, dan lain-lainnya. Yang kemudian kalian wajib mengunggah dokumen kayak scan KTP, KK, ijazah, NPWP, dan lain-lainnya yang dibutuhkan untuk kegiatan seleksi. Lalu yang keempat, setelah kalian melengkapi data dan juga profil, kalian bisa nih nanti milih-pilih instansi dan juga formasi yang ada, kayak semisal untuk CPNS tahun sebelumnya 2024. Itu banyak banget instansi yang buka dengan berbagai formasi. Kalian bisa filter mungkin apa yang sesuai dengan program studi kalian atau mungkin dengan kualifikasi kalian. Yang kemudian jika sudah, kalian bisa submit lamaran dan klik kirim. Setelah submit lamaran, kalian bisa cek kembali email kalian kalau kalian sudah secara resmi mendaftar dan submit di website SSC ASN. Oke, jadi setelah kalian mendaftar, kalian akan dalam seleksi administrasi. Jadi BKN dan juga dibantu dengan instansi setempat akan melakukan screening nih, kayak data kamu ada yang kurang nggak, data kamu ada yang salah nggak, kayak semisal untuk formasi
protokol. Ternyata kamu daftar yang khusus orang asli Papua. Nah, itu pastikan bakalan didiskualifikasi karena ada kesalahan di situ. Atau mungkin kayak tahun aku sering banget kejadian kayak semisal fotonya diminta background merah, tapi dia bikinnya background biru yang mana langsung didiskualifikasi. Jadi dalam seleksi administrasi pun masih ada kemungkinan buat kalian untuk nggak lanjut, tapi jangan sampai takut banget karena ini bukan hal yang harus dipikirin lebih panjang. Karena kalau selama kalian sudah memasukkan data dengan benar, menginput data dengan jujur apa adanya, dijamin kalian akan lanjut ke seleksi selanjutnya. Jadi untuk seleksi administrasi ini cuma ada dua jawaban, MS memenuhi syarat atau TMS tidak memenuhi syarat. Jika TMS ya sudah, bisa dicoba lagi tahun depan, dan jika memenuhi syarat kalian akan lanjut ke pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD dengan sistem CAT atau Computer Assist Test. Jadi di SKD ini apa aja sih yang dites? Yang pertama TIU. TIU ini secara dasarnya, secara gampangnya kalian akan dites secara logika karena jenis soalnya seperti kemampuan menalar, kemampuan analisis, dan juga mencari solusi dari suatu masalah secara verbal, numerik, dan juga figural. Kemudian yang kedua TWK, tes wawasan kebangsaan. Jadi di tes TWK ini kalian akan dites mengenai pemahaman kalian secara mendalam mengenai nilai kebangsaan, sejarah, konstitusi, atau mungkin isu aktual dari sejarah-sejarah Indonesia dan juga komitmen terhadap persatuan nasional. Lalu yang terakhir TKP atau tes kepribadian. Di tes ini nggak ada jawaban salah atau betul, melainkan sifatnya poin. Kalau semisal jawaban kalian sangat sesuai, maka poinnya 5. Kalau jawabannya tidak sesuai, maka jawabannya poinnya dapat 1. Jadinya penilaian ini menilai kecocokan antara pribadi kalian dengan nilai-nilai ASN dan juga nilai-nilai kebangsaan. Nah, ini ada beberapa contoh soal SKD. Sebenarnya banyak sih jenisnya, dan kalian juga nanti ke depannya aku sarankan untuk ikut banyak tryout atau mungkin bisa ikutan bimbel baik offline maupun online. Banyak opsi intinya buat kalian yang ingin belajar tentang SKD ini. Nah, untuk TIU aku kasih 2 contoh untuk yang soal verbal. Yang pertama, strata. Strata memiliki sinonim seperti apa, dengan kata apa? Jawabannya pasti kalian udah tahu lah ya, karena pasti kalian di sini semua yang dengerin udah pinter-pinter atau juga udah siap untuk mengikuti seleksi CPNS. Kemudian TWK. Untuk TWK biasanya soalnya berbentuk paragraf panjang. Jadi kalian juga harus secara fokus mendengarkan atau juga membaca secara keseluruhan paragraf yang ada, kayak seperti ini contohnya. Raden Ajeng Kartini sebagai tokoh pergerakan nasional Indonesia, contoh apa yang mencerminkan sikap integritasnya? Dari semua jawaban pasti ada yang paling sesuai, yaitu pantang menyerah untuk memajukan kaum wanita. Kemudian TKP, seperti yang aku bilang sebelumnya, nggak ada jawaban salah atau betul di sini, tapi jenisnya poin. Kalau jawaban kalian sesuai dengan nilai-nilai ASN, maka poinnya 5 atau paling tinggi. Atau mungkin ya paling rendah, poinnya 1. Seperti contohnya, menurut Anda, seseorang akan kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan karena dari jawaban ini jelas semuanya mungkin benar, tapi ada jawaban yang paling benar yang akan mendapatkan poin 5. Mungkin sedikit aja ya untuk soal SKD-nya, karena kalian bisa secara langsung cari di Google banyak, atau mungkin ikutan bimbel, simulasi tes SKD juga udah mulai banyak diselenggarakan sama badan-badan pendidikan yang ada. Nah, jadi tahapan pertama dari seleksi CPNS ini adalah tes SKD, seleksi kompetensi dasar. Bisa dibilang SKD ini jadi gerbang pertama nih buat kalian yang pengen jadi CPNS dan kedepannya jadi PNS. Kenapa jadi gerbang utama? Karena kalian harus berlomba-lomba di sini. Kalian harus serius menjawabnya
karena SKD ini jadi syarat penentu untuk dapat lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu SKB atau seleksi kompetensi bidang. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai nilai ambang batas dari tes SKD. Yang pertama, TWK. TWK ini ada sekitar 30 soal. Passing grade-nya adalah 65. Jadi, kalian harus menjawab minimal ya sebisa mungkin 15 soal atau mungkin lebih untuk bisa dibilang aman. Atau mungkin bisa lebih ya, karena saingannya kan berat-berat semua. Kemudian untuk TIU, jumlah soal yang akan kalian kerjakan di tes SKD itu ada 35 soal dengan passing grade 80, dan TKP ada 45 soal dengan passing grade 166. Untuk semua ini possible kok buat melebihi ambang batas yang ada. Dan aku ada sedikit beberapa kasus, kayak semisal contoh ya, TWK kalian mendapatkan nilai maksimal 150 dan juga TIU mendapatkan skor maksimal 175. Tapi di TKP kalian nggak melebihi passing grade, alias mungkin dapatnya cuma 165, yang mana itu di bawah dari passing grade. Maka kalian dianggap gugur atau mungkin dianggap tidak bisa lanjut untuk ke tahap selanjutnya. Karena yang paling penting dari SKD itu selain tinggi-tinggian skor, tapi juga harus melebihi dari nilai ambang batas yang ada. Atau mungkin banyak juga kok case-nya yang kayak nilainya kecil, tapi melebihi passing grade dan bisa lanjut ke tahapan SKB selanjutnya. Terus, apa aja sih tips and triknya dari SKD ini? Yang pertama, TWK, tes wawasan kebangsaan. Tes ini kan bener-bener menguji kemampuan sejarah kalian, baca atau enggak nih jadinya ketahuan. Kayak semisal siapa tahu ada yang kurang paham mengenai peristiwa Sumpah Pemuda, kalian juga bisa baca lebih lanjut atau mungkin lebih detail lagi buat yang udah tahu, karena itu nanti ke depannya mungkin saja bakalan dites. Jadi strateginya atau mungkin tipsnya untuk TWK, kalian bisa menghafalkan atau sekiranya mengerti dari setiap peristiwa yang ada di Indonesia, mulai dari kerajaan Hindu, Buddha, Islam, hingga terkini mungkin reformasi atau mungkin lebih modern lagi, lebih terkini lagi. Kalian sekiranya harus tahu atau minimal paham mengenai peristiwa tersebut. Dan yang terpenting, untuk TWK ini kalian wajib baca soalnya sampai selesai, karena seringkali jawabannya itu ada di akhir gitu sih. Lalu untuk TIU ini kan mengetes kemampuan logika kalian, mulai dari nalar, logika, kemampuan verbal, dan lain-lain. Jadi kalian mungkin bisa belajar lebih banyak mengenai tes logika, contohnya tes sinonim, tes antonim, atau mungkin yang soal lompatan angka, apa ya namanya, mungkin kalian lebih paham ya. Dan untuk TU ini itu bakalan takes time banget, karena kalau semisal ada hitungan kalian terlalu fokus untuk menghitung, tapi tiba-tiba secara nggak sadar bisa 10 menit sendiri di satu soal. Jadi untuk soal yang sedikit lebih rumit kalian bisa skip dulu, dan untuk tesnya bisa kok nanti di back ke soal-soal sebelumnya, jadinya nggak perlu khawatir untuk nge-skip soal dan bisa kembali lagi nantinya. Dan kemudian untuk TKP ini kan nggak ada jawaban salah atau betul ya, jadi kalian sebisa mungkin pahami secara mendalam karakteristik dari ASN. ASN kan juga punya slogan yaitu berakhlak. Kalian pelajari apa sih arti dari berakhlak, dan juga cari perilaku atau karakter yang paling sesuai dengan value berakhlak dengan opsi-opsi jawaban yang ada, karena kalian diminta untuk memosisikan diri kalian sebagai ASN di soal TKP ini. Nah, setelah kalian menjalankan seleksi SKD, kalian belum tentu serta-merta langsung lolos ke tahapan SKB loh, karena peserta yang berhak melanjutkan ke tahap SKB adalah peserta dengan peringkat tertinggi sebanyak 3 kali jumlah formasi yang dibutuhkan. Jadinya, meskipun nilai kalian tinggi atau mungkin melebihi dari ambang batas, jika jumlah formasi yang dibutuhkan dan 3 kalinya nggak ada kalian, maka kalian nggak akan bisa lanjut ke tahapan SKB. Maksudnya gimana sih?
Ini aku ada contoh. Salah satunya adalah di formasi perencana ahli pertama dengan kualifikasinya S1 manajemen, S1 ekonomi, S1 hukum, atau S1 administrasi. Jumlah kebutuhannya adalah 6 orang. Dengan contoh, jumlah pelamar pada formasi tersebut adalah 450 orang. Maka, yang dapat melanjutkan ke tahapan SKB adalah peserta dengan peringkat 18 teratas, alias 3 kali jumlah formasi. Jumlah formasi ada 6 dikali 3 sama dengan 18 orang. 18 orang tersebut yang akan lanjut ke tahapan SKB. Jadi, ya sisanya 432 peserta gagal di tahapan SKD. Seleksi kompetensi bidang atau SKB ini bisa dibilang ya tahapan yang cukup rumit karena kalian nggak lagi belajar tentang logika, nggak lagi berpacu dengan waktu di soal-soal TIU, tapi lebih mengetes kompetensi bidang kalian. Kayak semisal kalian mengikuti formasi auditor sebagai auditor. Maka soal-soalan yang ada di SKB adalah soal-soal yang berkaitan dengan audit atau review. Ya mau nggak mau kalian juga harus tahu bagaimana sih peranan auditor di pemerintahan, kalian juga harus paham tentang undang-undangnya dan lain-lainnya. Dan kemudian untuk SKB ini, dalam seleksi CPNS itu diserahkan ke instansi terkait, kayak semisal kalian daftar Sekretariat Jenderal DPR, maka yang membuat soal, yang mengcompile soal, yang menentukan soalnya jumlahnya berapa atau mungkin kisi-kisinya gimana, itu diserahkan ke instansi tersebut. Kemudian buat SKB ini, apa aja sih? SKB ini banyak banget variannya karena menyesuaikan instansi atau formasi yang ada, kayak semisal adanya interview, ada psikotes, atau uji keterampilan lainnya seperti tes berenang atau tes samapta. Dan ya beragam sih, kalau kalian sempat ngeliat di sosial media ada yang diminta menunjukkan bakat dan ada yang menunjukkan karate atau mungkin dia bisa paskibra, itu ada di tahapan SKB. Tapi yang paling umum, yang paling sering digunakan itu adalah SKB CAT. Jadi sama dengan sebelumnya yaitu SKD menggunakan CAT. Untuk SKB ini kalian akan mengerjakan soal di komputer dengan jumlah soal yang sesuai instansinya, ada yang 100, ada yang 180, ada yang 90, dan lain-lainnya. Kemudian psikotes, nggak semua instansi ada, tapi beberapa kayak semisal Kementerian Keuangan, BPK, atau lainnya mengadakan tahapan SKB psikotes ini. Lalu interview, untuk aku kemarin melaksanakan proses interview yang cukup mendebarkan, cukup deg-degan karena ketemu dengan banyak pejabat dan juga takut salah ngomong atau sejenisnya. Tapi kalian juga nggak perlu khawatir karena kalian bisa belajar lebih lanjut mengenai bagaimana sih cara interview yang baik, bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan interview yang baik, dan lain-lainnya. Dan kemudian untuk uji keterampilan lainnya, seperti yang udah aku sebutkan sebelumnya, ini bersifat opsional, tapi banyak juga instansi yang menambahkan di luar dari SKB-SKB yang ada, kayak misalnya tadi tes renang dari Basarnas, atau tes samapta untuk Kementerian Pertahanan dan juga Kementerian Kejaksaan, Setelah kalian melaksanakan tes SKD dan juga SKB, langkah apa sih selanjutnya yang kalian tunggu dalam tahapan seleksi CPNS? Jawabannya adalah integrasi nilai SKD dan juga SKB. Untuk integrasi ini, bukan kalian kok yang melakukannya, tapi tinggal nunggu hasilnya aja. Apakah kalian diterima atau mungkin nice try, coba lagi tahun depan. Jadi, untuk integrasi ini pada umumnya menggunakan sistem nilai SKD bobot 40% dan juga SKB 60%. Terus perhitungannya gimana? Kalian bisa lihat di layar, kayak semisal seleksi SKD dengan nilai 443. Jika dibobotkan dengan bobot 40%, maka nilainya adalah
poin 32. Kemudian untuk seleksi SKB CAT, kalian mendapatkan skor 350 dan kemudian jika dibobotkan maka mendapatkan skor poin 37,8. Lalu wawancara atau mungkin ada komponen-komponen seleksi lainnya dari SKB ini, karena nggak menutup kemungkinan beberapa instansi memiliki tahapan SKB yang cukup banyak dan juga panjang. Jadi lihat lagi di tahap integrasi nilai SKD plus SKB ini juga menjadi tahapan pengumuman bagi kalian apakah kalian mendapatkan informasi tersebut atau enggak, karena nantinya di dalam surat pengumuman tersebut akan diberitahukan statusnya apakah PL alias lulus atau TL tidak lulus. Bagi kalian yang mendapatkan status TL, mohon maaf, bisa kembali dicoba lagi tahun depan. Dan untuk kalian yang mendapatkan status PL alias lolos, maka tahapan selanjutnya adalah pengisian DRH atau daftar riwayat hidup. Mungkin kita menyebutnya sebagai CV atau resume. Lalu ketika sudah mengisi DRH atau daftar riwayat hidup, maka kalian tinggal menunggu apa yang disebut sebagai NIP atau nomor induk pegawai. Jika sudah mendapatkan NIP, selamat, kalian sudah menjadi bagian dari CPNS dan tinggal menunggu SPMT atau surat permulai tanggal. SPMT ini merupakan surat panggilan untuk kalian yang lolos untuk dapat bekerja di instansinya. Kayak semisal contohnya di SPMT disebutkan 1 Juli, maka per 1 Juli kalian sudah mulai bekerja di instansi tersebut. Atau semisal contohnya SPMT per tanggal 27 Agustus, maka per tanggal 27 Agustus kalian sudah bisa mulai melapor dan menjadi bagian dari instansi tersebut. Lalu slide terakhir, apa aja sih yang bisa aku berikan untuk tips and triknya dalam seleksi CPNS? Yang pertama, latihan soal rutin. Sebelumnya aku udah bilang kalau pada saat ini udah mulai banyak lembaga atau mungkin website yang menawarkan adanya bimbingan belajar. Jadinya kalian nggak harus terpaku menunggu pengumuman atau menunggu simulasi resmi dari BKN. Kalian bisa belajar secara mandiri terlebih dahulu, atau mungkin kalian bisa menggunakan sosial media seperti TikTok atau Instagram dengan memfollow beberapa akun yang sering membagikan soal-soal SKD. Selain latihan rutin, fokus pada soal TIU dan juga jangan terlalu lama mengerjakannya. Yang kedua, kerjakan soal mudah terlebih dahulu karena manajemen waktu itu menjadi kunci untuk dapat menyelesaikan semuanya. Lagi-lagi memang soalnya nggak terlalu berbelit banget, tapi karena dituntut untuk dapat cepat, dituntut untuk menyelesaikan banyak soal dengan waktu sedikit, maka manajemen waktu menjadi penting buat kalian untuk dapat menyelesaikan soal SKD secara keseluruhan. Kemudian untuk SKB, pelajari bidang sesuai formasi yang didaftar, seperti misalnya auditor, pahami dasar audit, kemudian juga regulasi-regulasi dari pemerintah, dan juga studi kasus. Atau mungkin buat kalian yang mendaftar sebagai analisis ahli, maka kalian juga harus menyesuaikan pembelajarannya karena untuk SKB ini yang dites adalah kompetensi dari bidang yang kalian daftar. Lalu yang terakhir untuk tipsnya adalah siapkan diri untuk tes tambahan. Kayak semisal adanya wawancara, kalian harus persiapkan secara baik, kalian harus belajar bagaimana caranya menjawab pertanyaan dengan baik. Untuk psikotes, kalian pelajari juga tes apa saja yang dites dalam psikotes tersebut, apakah tes warteg atau mungkin tes lainnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini selama beberapa puluh menit ke depan. Kalian menghabiskan banyak waktunya untuk mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga kalian semua yang menonton video ini bisa tercerahkan dan semoga dalam percobaan pertama atau mungkin ke depannya bisa lolos seleksi CPNS. Dan ingat, Let's Study selalu siap nemenin kamu mulai dari tes pertama, mulai dari tahapan seleksi administrasi dan lain-lainnya sampai akhirnya kalian keterima di CPNS. Jadi catat yang penting, tonton ulang videonya kalau perlu dan jangan berhenti bermimpi besar. See you di video berikutnya.